Shalom, selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Senang sekali hari ini kita bisa kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui tayangan Hikmat Pagi. Mari kita memohon pertolongan Tuhan agar membuka hati dan pikiran kita agar kita bisa menerima firman yang akan disampaikan pada hari ini. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam istirahat semalam. Dan pagi ini kami ingin mengawali hari baru ini dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin dan sertai kami, Tuhan yang buka hati dan telinga kami agar kami bisa memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan ke dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tema renungan Hikmat Pagi pada hari ini adalah menggantikan tempat kita. Dan nats Alkitab terambil dari 2 Korintus 5 ayat 21 yang berbunyi, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Setelah menyelesaikan satu pertempuran besar dan masih ada kemungkinan menghadapi pertempuran lagi keesokan harinya, tentara Prancis beristirahat di perkemahan mereka. Tapi berbeda dengan Kaisar Napoleon. Karena tahu bahwa musuhnya tidak jauh lagi, maka ia tidak dapat tidur. Ia bangun lalu mengadakan inspeksi ke seluruh perkemahan tentaranya bersama dengan opsirnya. Beberapa orang prajurit piket sedang bertugas jaga di dekat api perkemahan dengan bersenjata lengkap, siap untuk memberikan tanda bahaya. Ketika sang kaisar lewat di situ, ia melihat seorang prajurit yang sedang tidur lelap. Tentu saja ini adalah sebuah kelalaian yang dianggap sebagai kejahatan dan sanksinya ialah hukuman mati. Tetapi sang kaisar tahu bahwa selama peperangan itu prajurit tersebut tidak sempat beristirahat. Hatinya terenyuh penuh dengan belas kasihan terhadap dia. Kaisar Napoleon kemudian menghampiri prajurit itu, memungut bedilnya yang terjatuh, lalu berdiri di tempat jaganya sampai fajar menyingsing. Ketika prajurit tersebut terbangun dan mendapati sang kaisar ada di sisinya, ia gemetar ketakutan. Namun, ia tidak perlu takut karena kewajibannya telah dipenuhi dan tugasnya telah dilaksanakan oleh orang lain yang menggantikan tempatnya. Demikianlah peraturan hukum yang berlaku telah dipenuhi, maka ia bebas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, substitusi atau tukar ganti adalah salah satu tema utama dalam Alkitab. Dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21 dinyatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Domba Allah yang sempurna telah mengambil dosa dunia dan menanggungnya seorang diri, menyerahkan nyawanya dan mati bagi kita. Bapak Ibu Saudara, satu-satunya pengorbanan yang layak bagi dosa adalah persembahan yang sempurna. Kita tidaklah sempurna, hanya Yesus manusia ilahi yang sempurna, yang memenuhi syaratnya dan dengan sukarela ia menyerahkan nyawanya bagi setiap kita. Dan ini dicatat dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan diri. Jadi Allah akan melakukannya bagi kita. Kematian Kristus sebagai pengganti harus diberlakukan di dalam hati kita. Allah telah menyediakan sang pengganti, namun kita harus menerima pengganti itu dengan menerima Kristus di dalam iman kita. Dan ini dicatat dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudahkah kita menerima Kristus Yesus? Kematian Yesus adalah substitusi atau pengganti dalam penebusan dosa manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami diingatkan betapa Engkau sungguh mengasihi kami. Kami manusia berdosa, kami manusia yang tidak layak, namun kami beroleh pengampunan. Tempat yang harusnya kami ada di sana, tapi Engkau menggantikan kami. Engkaulah yang menerima murka Allah, dan kami mengucap syukur untuk hal itu Tuhan, karena kasih dan pengampunan yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Bapak yang baik, biarlah kami terus menghargai akan keselamatan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami.
Biarlah hidup kami sungguh boleh kami persembahkan seutuhnya hanya dengan Engkau. Dan kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. God bless you.